Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Is Channel. Kali ini kita coba kasih tutorial masalah shock pula ya. Masalah shock untuk kepentingan tertentu ya. Kalau seumpama yang untuk standaran ya, intinya kalau udah dari pabrikan udah di setting ya, udah top lah menurut saya sih, udah top ya. Tapi kalau untuk yang sudah termakan usia, udah lama, apalagi kalau sudah ganti-gantian, itu ada yang empuk dan ada juga yang keras ya. Ya karena itu tadi ya, karena semua pabrikan yang khususnya yang bukan original itu nggak terlalu detail, nggak terlalu presisi ya. Makanya tip dan trik untuk membeli shock baru ya, rekomendasi kalau untuk beli shock itu yang original ya, supaya nanti tidak ada kendala ya. Kamu beli shock baru kemudian nggak mau bawa, oh ini mas kok shock saya nggak enak ya, kok mantul-mantul ya, kok rada gredek ya. Ya karena itu tadi bro, karena kurangnya presisi ya. Ini saya kasih triknya bagaimana cara untuk menentukan shock-shock yang presisi, atau bagaimana cara untuk mengakalinya. Yang pertama ini di bagian asok itu harus menentukan daripada lubang tabung itu sendiri ya. Tabung itu terkadang ketika dimasukkan ke sini dia itu gocak goyang seperti itu ya. Nah kemudian yang membuat empuk atau tidaknya shock itu bergantung pada lubang daripada suling shock itu sendiri. Nah ini kalau daerah sini menyebutnya ini suling shock ya, suling shock. Nah ketika dimasukkan ke sini, nah kalau yang KW ataupun yang sudah gantian itu, maka di sini akan gocak loh, akan goyang, lobok ya. Boleh dikatakan kurang presisi. Saya kasih contoh seperti apa ya. Nah ini saya kasih contoh seperti ini. Ini jangan diketawain, ini obeng multifungsi ya. Nah ini ketika ditaruh ke sini, nah dia akan gocak seperti ini. Nah itulah yang menyebabkan shock pada umumnya yang sudah KW, yang sudah gantian itu ketika dibawa berjalan itu dia kurang nyaman, mantul-mantul, jagrak. Nah seperti itu ya, karena ini tadi, karena ini kurang presisi, kurang span ya. Makanya kalau yang span seperti ini udah dijamin ya, udah dijamin empuk. Berbagai macam cara sih untuk membuat empuk, membuat ribbon shock itu sendiri. Ada juga yang menutup salah satu lubang, dua lubang ya. Ada juga yang menambah lubang ya. Ada yang menambah lubang, ada yang menutup lubang ya. Kalau saya sih nggak usah otak-atik dari pabrikan. Kalau masih original ya saya pakai yang original. Tapi ya itu tadi ya, kita perhatikan di sini tingkat kemulusannya, kekasarannya itu kita perhatikan ya. Kalau seumpama ini kasar ya bisa kita haluskan sedikit ya. Ini karena ini sudah disambung-sambung seperti ini. Ini karena kebutuhannya cuman bukan untuk melumpur sih, bukan untuk kompetisi atau apa ya. Ini hanya untuk gaya-gayaan di jalan biasa, jalan raya ya. Kalau untuk kompetisi ya ini nggak saya rekomendasi ya, karena ini berakibat fatal ya. Karena ini ketika disambung seperti ini, nah ketika dimasukkan seperti ini, maka kalau kita ukur, nah asok ini
asok ini tidak sempurna. Yang seharusnya batas sini itu tinggal segini ya masuknya. Ketika kamu main lumpur atau untuk kompetisi, maka ini akan rawan sekali, rawan pecah ya. Kalau seumpama ini masih mau mengandalkan sok standaran, tabung sok standar ya, kalau mau ditinggiin ya cukup diganti asnya. Asnya itu pakai yang panjang, bisa pakai as Supra, pakai as apalah, yang jelasnya lebih panjang daripada yang standar ya. Kalau untuk disambung seperti ini, cukup untuk di jalan-jalan raya, untuk gaya-gayaan ya nggak apa-apalah ya. Kemudian menaiki polisi tidur ataupun jalan berlobang. Ketika dia masuk dia tidak bunyi. Nah, ketika dia mantul soknya ngebalik, nah itu dia sering berbunyi celetok. Nah, itu tadi karena ini ya, karena perbanting. Daerah sini menyebutnya ini perbanting. Nah, kalau perbanting ini sudah lemah, maka otomatis dia akan berbunyi karena di sini sudah bertabrakan loh. Nah, di sini akan bertabrakan dengan sini, dengan bagian asok sini ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Kalau seumpama ini kan mungkin, nah ini saya masukin sini. Nah, ini ya. Ketika dia masuk jalan berlubang dia seperti ini. Kemudian ketika dia ngebalik, cetak, nah seperti itu. Nah, ya. Nah, itu ketika dia balik seperti itu. Solusinya ya itu tadi ya, bisa diganti persoknya, per bantingnya ini bisa diganti, atau juga bisa cari kombinasi ya, cari persamaan kayak ya, cari yang sama, atau per klep atau per kampas kopling lah, bisa diperpanjang sedikit, itu tidak jadi masalah ya, atau ganti baru juga ya, supaya dia lebih aman. Nah, ya. Kemudian lagi bagian sini, bagian sini dipastikan masuknya jangan sampai longgar seperti ini ya. Ini longgar, nah ya, tuh ya. Nah, ini akan kita akali. Bagaimana cara mengakalinya ya, ini kita buka dulu. Nah, kalau saya menggunakan benang seperti ini, bebas lah mau menggunakan isolatif atau apa lah ya. Kalau menurut saya, kalau untuk isolatif itu terlalu lembek lah ya, apalagi kalau untuk baut tap oli itu sebenarnya tidak terlalu saya rekomendasi ya, karena rembes itu ya lama-lama ya, oli itu kan panas bro ya, makanya sering saya jumpai selalu oli rembes ya dipasang isolatif. Kalau saya nggak pakai isolatif bro, kalau saya selalu menggunakan benang ya, seperti ini. Udah dari dulu sih, udah dari guru-guru saya dulu seperti itu bro, dia tidak terlalu merekomendasikan isolatif. Ini kita pasang. Nah, kita coba dulu. Nah, masih kurang ya, kita pasang lagi. Nah, tuh ya, udah lumayan sebat. Jangan terlalu sebat ya, yang jelas sudah sepan, udah
udah nggak terlalu lobok juga ya, itu kasih kita tahan dulu. Kita pastikan semua dalam keadaan bersih ya, jangan ada kotor-kotoran, debu atau apalah. Buka. Kalau untuk minyak sok ini saya menggunakan minyak goreng ya. Ini minyak goreng bimoli atau minyak goreng lah yang sedikit agak lebih kental ya. Ini nanti akan kita campur dengan menggunakan sok ini. Itu perbandingan 1:1 ya. Kita campur dulu. Gimana cara mengukur? Kasih dulu satu. Ukur luarnya. Udah segitu aja. Kemudian baru kita masukin minyak sok. Udah segitu aja cukup ya, segitu minyaknya. Kasih sama ya, kalau nggak sama nanti soknya bisa ya nggak presisi mainnya. Oke ya, udah segitu kita bagi tengah. Kita masukkan saja lah. Kalau untuk ukuran standar, ketika ini asok kita turunkan, ini yang kita isi hingga penuh ini ya, sampai penuh ini ya. Ini kurang sedikit, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kita akan tambahkan sedikit-sedikit aja ya. Tambah minyak sedikit, kemudian kita tambah minyak sok sedikit. Itu masih ada ya. Apa? Ini sekitar sebatas inilah ini ya. Kalau dia dari kamera nggak kelihatan sih. Kurangin segini ya. Ini kalau untuk yang drat ininya panjang seperti ini ya, ini udah cukup segini ya. Kalau seumpama ini dratnya pendek, ini bisa dikasih ganjel sedikit ya.
Nah, nah, ya kelihatan fungsinya ya, mainnya terguyur ya, nggak celeduk seperti itu ya. Nah, dan untuk bagian sebelahnya itu sama ya, pengaturannya sama juga ya. Mungkin itu saja ya tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bagian bosok ini juga mempengaruhi ya bro, mempengaruhi lembut atau tidaknya sok itu sendiri ya. Nah, ini ya. Lihat sini, ini genjreng supaya ini antara sok dengan sok ini itu tidak ada spasi sama sekali ya. Nah, seumpamanya seperti ini ya, seumpamanya nah ini ada spasi ya, ada spasi. Nah, biasanya untuk mengencangi kamu pasang ring bagian sini, jadi otomatis saya balikan. Jadi ketika kamu kencangin, ketika dikencangin itu, maka posisi sok itu tidak lagi lurus seperti ini bro, melainkan akan menjepit seperti ini. Maka fungsinya pun akan seret ya, akan sebat. Kadang bisa juga nggak balik, kadang bisa juga keras sama sekali, nggak berfungsi ya. Makanya ini antara sok ini dengan yang itu, bagian kiri dan kanan itu dikasih ganjal supaya presisi, tidak ada jeda, tidak ada spasi ya. Itu